Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Profil Arhan Kaka, striker muda Timnas yang juga anggota TNI, debut Liga 1 usia 15 tahun dan jadi harapan emas Garuda. Profil Muhammad Kaffiatur Rizky, wonderkid Tangerang Selatan yang antar Timnas U19 juara AFF, berani tantang pemain naturalisasi, siap debut Liga 1 bareng Dewa United. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Arhan Kaka bukan hanya sekadar nama baru di dunia sepak bola Indonesia. Dia adalah simbol dari generasi emas Garuda Muda. Di usianya yang masih sangat muda, pemain asal Blitar ini sudah membuktikan dirinya layak bersaing di level tertinggi, baik di klub maupun Timnas. Tapi yang bikin publik makin terpukau, selain jadi striker andalan Indonesia, Arhan juga resmi menjadi anggota TNI. Sebuah kombinasi langka dan luar biasa. Atlet muda dengan karir militer yang juga mulai dijalani secara profesional. Nama lengkapnya adalah Arhan Kaka Putra Purwanto, lahir di Blitar, Jawa Timur, pada 2 September 2007. Dengan tinggi badan mencapai 188 cm, postur tubuhnya sangat menunjang perannya sebagai ujung tombak serangan. Ayahnya, Purwanto Suwondo, bukan orang sembarangan di dunia sepak bola. Ia adalah mantan pemain Timnas Indonesia yang pernah membela klub-klub besar seperti Persija, PSIS, Persebaya, hingga Arema. Dengan darah bola yang begitu kental, tak heran jika bakat Arhan berkembang sangat cepat. Arhan mulai menendang bola secara serius saat berusia 11 tahun. Ia masuk ke SSB Mitra Tunas Muda Blitar, tempat di mana bibit-bibit sepak bola muda ditempa. Sempat dipinjamkan ke PSBK Blitar, ia kemudian kembali ke akademi lamanya sebelum akhirnya diboyong ke tim muda Bayangkara FC pada Oktober 2021. Tapi perjalanannya tak berhenti di situ. Pada Februari 2022, Arhan direkrut Persis Solo, klub yang kemudian menjadi batu loncatan besar dalam karir profesionalnya. Awalnya bermain di tim U20 Persis, performa Arhan langsung mencuri perhatian. Januari 2023, ia naik ke skuad utama, dan pada April tahun itu, ia mencatat sejarah. Saat melawan Persib Bandung di Liga 1, Arhan yang baru berusia 15 tahun turun sebagai pemain utama, mencetak rekor sebagai pemain termuda yang debut di Liga 1 Indonesia. Meski laga berakhir dengan kekalahan 1-3 untuk Persis, sorotan justru tertuju pada penampilan sang wonderkid. Bukan hanya di klub, karir internasional Arhan juga sangat mengesankan. Ia pertama kali dipanggil memperkuat Timnas U16 pada Juli 2022. Di ajang Piala AFF U16, Arhan tampil gemilang dan membantu Indonesia meraih gelar juara, mencetak 2 gol selama turnamen berlangsung. Namanya makin dikenal saat kembali dipanggil memperkuat Timnas U17 untuk Piala Dunia U17 2023 yang digelar di Indonesia. Walaupun Indonesia belum berbicara banyak di turnamen itu, pengalaman tersebut sangat berharga bagi pemain muda seperti Arhan. Pada 2024, Arhan kembali jadi bagian penting dalam skuad U19 yang berlaga di Piala AFF U19. Ia hanya mencetak 1 gol, tapi kontribusinya di lini depan membantu Garuda Muda melaju hingga final dan keluar sebagai juara. Kemampuan menahan bola, duel udara, hingga penempatan posisi yang cerdas menjadi nilai tambah yang tak dimiliki banyak pemain seusianya. Arhan dipanggil memperkuat Timnas Indonesia Senior di Piala AFF 2024. Ia tampil 2 kali, masing-masing saat menghadapi Myanmar dan Filipina. Walau belum mencetak gol dan hanya duduk di bangku cadangan saat melawan Laos dan Vietnam, fakta bahwa ia bisa menembus skuad senior di usia 17 tahun adalah pencapaian besar. Di luar sepak bola, kehidupan Arhan juga menarik perhatian. Baru-baru ini publik dikejutkan dengan foto dirinya mengenakan seragam TNI lengkap. Ya, Arhan Kaka resmi menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia. Ia tak sendiri, karena bersama dirinya juga ada 2 pemain muda lain dari Timnas U17, yaitu Ikram Al-Ghifari dan Jehan Pahlevi, yang ikut menjalani pendidikan militer. Sebelumnya, pemain seperti Abdul Lestaluhu dan Dimas Derajat juga mengikuti jejak serupa. Keputusan menjadi TNI ini tentu menjadi jalan hidup yang tidak biasa untuk seorang pemain sepak bola muda. Tapi ini juga menunjukkan sisi disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi Arhan terhadap negara. Kombinasi antara karir sepak bola dan kehidupan militer membuatnya jadi figur panutan bagi banyak anak muda. Lalu bagaimana dengan urusan finansial?
Meski belum ada angka resmi soal gaji Arhan di Persis Solo, situs Transfermarkt mencatat bahwa nilai pasarnya mencapai 75.000 euro atau sekitar 1,4 miliar rupiah di musim 2024-2025. Angka ini tergolong tinggi untuk pemain seusianya, apalagi di level domestik. Dengan performa yang terus berkembang, besar kemungkinan angka ini akan melonjak dalam beberapa tahun ke depan. Dengan pencapaian luar biasa di usia yang masih sangat muda, Arhan Kakak punya potensi besar untuk menjadi ikon sepak bola Indonesia berikutnya. Profil Muhammad Kaffiatur Rizky, wonderkid Tangerang Selatan yang antar timnas U19 juara AFF, berani tantang pemain naturalisasi siap debut Liga 1 bareng Dewa United. Di usia 18 tahun, Muhammad Kaffiatur Rizky sudah mencetak tonggak besar dalam karir sepak bolanya. Ia menjadi salah satu aktor penting di balik keberhasilan timnas Indonesia U19 menjuarai Piala AFF U19 2024. Tak hanya menjadi bagian dari skuad, pemuda asli Pakujaya, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan ini bahkan menyatakan target besarnya, menembus timnas senior dan debut di Liga 1 bersama klub barunya, Dewa United. Kaffiatur bukan tipikal pemain yang datang dari keluarga pesepak bola, namun bakatnya sudah terlihat sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Ia memulai karirnya dari bawah, tepatnya di SSB Pendekar, Ciledug, Kota Tangerang. Saat anak-anak lain seusianya masih sibuk dengan permainan biasa, Kaffiatur sudah ditempa untuk menendang bola dengan teknik dan tujuan. Itulah yang membedakan. Setelah lulus SD, Kaffiatur mengambil langkah besar. Ia hijrah ke Cirebon untuk bergabung dengan Akademi Sepak Bola Bina Sentra. Disinilah ia menghabiskan 3 tahun penuh dengan rutinitas latihan keras, tinggal jauh dari orang tua, dan mulai menapaki jalan menjadi pesepak bola profesional. Pada saat bersamaan, ia tetap menyelesaikan pendidikan formal di SMA Negeri 3 Ciledug. Menariknya, sebagian besar proses belajarnya dilakukan secara daring, karena ia juga menjalani pemusatan latihan jangka panjang bersama Timnas Indonesia U16. Nama Kaffiatur mulai menanjak sejak ia masuk skuad Timnas U16. Tapi puncaknya baru terasa ketika ia tampil gemilang di Piala AFF U19 2024. Bersama skuad asuhan Indra Syafri, Kaffiatur tampil sebagai gelandang energik yang tak kenal lelah, kreatif, dan punya visi bermain yang matang di usia muda. Permainannya membuat banyak pengamat dan fans kagum. Ia bukan hanya sekadar pelengkap di lapangan, tapi menjadi bagian penting dari mesin permainan Garuda Muda. Ketika kembali ke kampung halamannya setelah membawa pulang trofi juara AFF, Kaffiatur mendapat sambutan luar biasa. Ia bahkan disambut langsung di rumah dinas Wali Kota Tangerang Selatan. Baginya, momen itu menjadi kenangan yang tak terlupakan dan bukti bahwa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Ia bahkan sempat mengatakan bahwa dirinya terharu dan senang bisa kembali disambut dengan hangat oleh masyarakat tempat ia tumbuh besar. Secara profesional, Kaffiatur sudah mengamankan masa depannya. Ia kini resmi dikontrak oleh Dewa United untuk 3 musim ke depan. Sebelumnya, ia sempat menjadi bagian dari Borneo FC, salah satu klub Liga 1 yang rajin memberi kesempatan kepada pemain muda. Di Dewa United, Kaffiatur berharap bisa mendapat menit bermain lebih banyak dan membuktikan diri di level senior. Debut di Liga 1 adalah target jangka pendeknya, dan ia siap menghadapi tantangan apapun yang datang. Menariknya, Kaffiatur juga tak gentar menghadapi persaingan dengan para pemain naturalisasi di skuad timnas. Saat ditanya apakah ia merasa tertekan bersaing dengan pemain-pemain keturunan atau yang berlaga di Eropa, jawabannya tegas, tidak. Justru menurutnya, keberadaan pemain naturalisasi jadi motivasi tambahan. Ia menyebut, secara mental, pemain lokal harus punya daya saing yang sama. Karena menurutnya, sepak bola Indonesia butuh kompetisi sehat, bukan rasa minder. Menurut saya secara mental kita harus bisa bersaing. Jadi tambah semangat kita yang lokal ini, bisa berjuang dan membuktikan diri, ujar Kaffiatur dengan nada yakin. Selain skill dan tekad kuat, Kaffiatur juga punya pondasi spiritual yang kuat. Ia tak pernah lupa untuk menjaga ibadah dan selalu menghargai kedua orang tuanya. Dalam banyak kesempatan, ia menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan keluarga, terutama ketika karir mulai naik. Kalau kita udah di atas, tetap jangan lupa sama orang tua, ucapnya. Baginya, kesuksesan bukan hanya soal trofi dan kontrak, tapi juga restu dari keluarga dan sikap rendah hati. Dengan usia yang masih sangat muda, Kaffiatur Rizky punya jalan panjang untuk berkembang. Ia sudah punya fondasi akademi yang kuat, pengalaman internasional di level usia, dan kini masuk ke level profesional lewat klub Liga 1. Visi jangka panjangnya jelas.
ia ingin masuk skuad timnas Indonesia senior dan, jika ada peluang, menjajal kompetisi luar negeri untuk memperkaya ilmu dan pengalamannya. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.